Jaya kan? Duren Jaya tahu kan? Duren Jaya. Bekasi Timur juga. Masuk Pak. Soalnya di Bekasi juga belum lama. Oh belum lama. Lama cuman nggak apa. Cuman nggak itu ya nggak. Apa? Pak silakan Pak. Bu. Iya Silakan, Bu. iya. Saya dulu lama di Kampung Cerewet Bu, kalau pernah tahu. Dia pernah dengar sih kalau Pernah keren ya. di Duren Jaya. Dari tahun 94 saya di sini. Iya. Mau meja di sini. Oh. Oh ini yang banyak kitab-kitab Iya. di sini. Maaf. Nggak dimakan kan? Wah, nggak tahu kan? Yang tadi juga kan itu ya, yang apa habis syahadat itu kan lihat di IG-nya Kodam itu yang barusan. Iya, dia sadar kemarin bulan apa ya? Bulan Maret kalau nggak salah. Iya, kalau di Lucu ceritanya dia. kenceng katanya. Jangan ngakak kalau terlalu. Dengan Pak siapa Pak? Mohon maaf. Erik kok. Pak Heri. Iya. Iya. Pak Heri, Ibu Yuyun ya. Asli mana Pak? Iya, Sunda. Yuyu. Iya. Sunda berarti. Bapak Kalau asli? saya papi Solo, mami Manado. Oh, papi Solo, mami Manado. Oke. Jadi saya senang sekali bisa menerima Bapak dan Ibu di sini. Iya. Memang sudah tugas kami, Pak. Jadi kalau memang ada orang yang mau mempelajari atau mau bertanya-tanya tentang kristologi, memang udah tugas kita gitu, Pak. Bantu gitu. Nah, boleh diceritain Bu mungkin latar belakangnya Bapak Ibu nih dari apa namanya? Keluarga apa atau gereja apa gitu. Iya. Kalau saya Korundi memang dari kecil Kristen gitu ya. Ya apa namanya? Saya sekarang sebenarnya sih presbiter di Oh, presbiter. di GPIB Jemaat Karunia di Ciputat. Ciputat. Oh. Dulu rumah Bekasi ke Ciputat gitu, Pak. Iya, jadi saya Lumayan jauh ya? tadi rumahnya sebenarnya di Pondok Petir di daerah Oh. Pamulang. Cuman apa karena pas nikah kita pindah gitu, jadi tapi saya tetap pelayanan di gereja, jadi nggak ada, udah 4 periode kali ya saya jadi dari diaken sampai penatua terakhir. Yang penatua gitu Pak ya? Ya terakhir, cuman saya sebenarnya tanggal 7 kemarin udah ngundurin diri gitu Pak. Loh, sebabnya? Dengerin ya gitu apa namanya dialog diskusi apa Korundi itu suka dengerin juga, ini maaf ya nyebutin komal orang, jadi komalnya apa namanya Bang Juma. Mas Uma. Jadi ini teman saya juga lihat kan Korundi kan kalau ngomong kan kasih bukti apa namanya, Oh ya, jadi dokumen gitu, jadi ini ayatnya sisipan ayat ini kan Pak bilang. Padahal jelas-jelas di Alkitab kan ditulis tuh nggak boleh nambahin, nggak boleh ngurangin. Terus turun dikasih lihat kan, ini apa namanya Kristen Ortodok apa Ethiopia aja 81 ya kan? Ortodok apa nama Ortodok 78, terus Katolik 71 ya. Katolik 73. Kita 66 Protestan ya kan. Aku bilang berapa kita belum dikurangi ya. Belum yang saya punya cuma 4 Pak. Sebenarnya masih ada lagi tuh Pak. Yang jumlah kitabnya beda-beda. Masih ada Pak sebenarnya. Iya makanya saya bilang. Karismatik lebih banyak lagi. Belum lagi Mormon lagi Pak. Kalau pas saya tanya sama pendeta, sama katanya kitabnya, kata kamu dapat informasi dari mana kata itu kan. Iya. Padahal itu kan sejarah kan, apa namanya, harusnya sebenarnya kita tahu. Saya juga pikir ini pendeta sebenarnya tahu atau pura-pura nggak tahu gitu kan. Saya bilang ini saya terus terang sebagai presbiter kan saya dibohongin gitu kan. Jadi seolah kita pada saat jadi presbiter kalau nggak dikasih tahu dulu gitu apa namanya, paling kan kalau Katolik masih jujur dia kan yang untuk Alkitabnya yang calon pastor itu kan dijelasin ini sisipan ini apa gitu ya kalau dia. Kalau ini kan kita kadang-kadang yang udah sisipan udah nggak ada kurungnya apa aja nggak dikasih tahu kan. Itu ayat-ayat juga yang kita mau Bapak sudah beli TB2? Aku apa namanya harusnya kan beli, cuma saya bilang yang ini aja pada nggak benar. Karena dari TB1 Pak ke TB2 itu juga jelas perubahannya. Yang tadinya TB1 tidak ada tanda kurung, yang TB2 jadi tanda kurung. Yang tadinya dianggap ayat itu otentik, di TB2 diakui bahwa itu tidak otentik. Saya bisa tunjukin Pak nih, TB1, TB2. Ibu masih ingat cerita wanita berzina? Iya. Iya, itu satu perikop itu ya kalau dia. Iya. Dengar apa namanya kalau dia cerita satu perikop palsu. Satu perikop itu ya. Iya. Itu dari Yohanes 7:53 sampai Yohanes 8:11 itu.
Sama yang itu juga ya Koran dia yang apa Maria apa namanya yang dibilang perempuan pesinah itu Iya. Maria Magdalena. Maria Magdalena itu juga kan palsu itu ya Kalau ceritanya. ya penyebutan Maria Magdalena tidak tertulis Pak di Bible, cuman itu tradisi gereja. Tradisi gereja menganggap bahwa wanita yang berzina itu adalah Maria Magdalena. Tapi nanti Bapak jangan kaget ketika ada gospel lain yang tidak masuk ke dalam Bible, diceritakan Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Padahal dia orang Yahudi ya kan? Orang Yahudi, Rabi, boleh? iya. Boleh nggak Bu? Iya. Iya, iya. Bukan mahram istilahnya Iya. kalau di Islam. Secara- Bukan apa namanya? Mencium apalagi di bibir, bersentuhan tangan aja nggak boleh. Secara adat itu kan apa, Nggak boleh, Itu iya. udah Ya sama kayak Islam juga kan memang nggak boleh. Betul, Bukan iya. muhrim. Bu diminum Bu. Iya. ya makasih. Kalau Pak. saya tuh kok pertama kena tahu YouTube-nya Kodon itu awalnya itu dari itu yang viralnya Elia. Oh, Elia. Miron Ya, gitu. ya, ya. Kan itu viral kan? Iya, Elia Miro. Nah, terus kan Kodon kan reaction tuh yang ada di Sebenarnya saya nggak mau Bu reaction Iya, begitu. Cuman waktu itu ada channel ngaji cerdas datang ke sini, saya ditodong. Nih, kok tonton videonya, ayo kita bikin reaction. Ya sebenarnya saya malas bikin reaction begitu. Nah, tapi dari situ saya tuh mulai tahu Kodoni. Terus Oh gitu ya. setelah itu ada sama Ari Untung itu. Oh Ari Untung, Nah, ya. di situ kan Kodoni bilang ada ayat sisipan yang 1 Yohanes 5:7 sampai Ya, 8 yang ayat Ya. Trinitas. Dan nggak cuman itu Bu. Kenapa saya tunjukin 1 Yohanes 5:7? Karena di seluruh Bible-nya orang Kristen hanya ayat itu yang bisa dijadikan bukti bahwa itu adalah ayat ajaran Trinitas. Iya. Karena menyebutkan 3 pribadi, tapi setingnya 1. Ayat lain kan nggak ada yang bicara begitu, Pak. Kalau ayat yang menyebutkan 3 pribadi, ada di Matius 28:19. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi tidak disebutkan ketiganya 1. Nah, tapi itu pun juga ayat sisipan. Cuman di sini tidak disebutkan, gitu. Ya, ayat itu juga yang pendeta saya tuh kan saya pada saat mengundurkan diri dia kan belum ketemu nih lewat telepon itu. Oh, Koran gitu. dia. Jadi saya bilang itu bukan apa namanya itu kan ayat sisipan itu bukan ayat asli saya. Pak, Bu, mohon maaf nih, sebelum kita ngobrol lebih jauh, Ya. saya mau tawarin pesan makan ya, Pak ya? Enggak, aku udah masih kenyang. Iya, tadi benar Kodoni udah nggak apa-apa. Kan udah malam udah jam Minum aja. 7. Minum aja. Kalau Kodoni apa mau apa istirahat makan? Enggak, kita makan sama-sama. Enggak usah. Saya mau. Iya. Nasi ayam goreng mungkin. Deket kok di Udah, sini minum tinggal aja. pesan, tinggal Minum dianterin aja. aja kok. Yuk. Pesan makan. Sekalian makan aja, Pak. Kan Bapak belum makan kan? Kalau apa sebenarnya saya sih kan belajar puasa juga Kodoni Oh, ini sekarang lagi puasa. Enggak. Cuma maksudnya jadi biasa apa namanya makan tadi siang udah makannya udah banyak jadi apa namanya Walah. Enggak, kalau ini kan suka intermittent fasting. Oh, gitu. Oh, berarti sekarang sedang ini jeda itu apa atau gimana? Jamnya puasa gitu. nggak juga sih sekarang apa sebenarnya Kalau saya- sebelumnya masih- ngomong ketat, sekarang mah udah longgar-longgar. tadinya saya kan sakit jantung sebenarnya tuh tadi jadi harusnya pasang ring itu Oh, cuman apa namanya karena pas udah mau dipasang ringnya itu Kodoni Katerisasi. katerisasi dilihat mereka nggak punya ring yang sebesar ini katanya karena katanya besar dia bilang harus dirujuk ke harapan kita gitu. Nah, oh, nunggu ke harapan kita ngantri itu kan 3 bulan lebih Kodoni. lama ya. Selama 3 bulan itu saya kan olahraga. Ternyata udah enakan saya bilang nggak usah pasang deh gitu. Oh, gitu. Ya apa namanya ya alhamdulillah tuh Ya. Sampai sekarang, sampai sekarang nggak ada keluhan. nggak ada keluhan Oh, gitu iya. kata dokter ya Tapi kalau Bapak harus sering cek. Ya, Iya, tiap bulan tiap memang bulan kontrol. Harus sering cek kalau begitu. ada obatnya juga yang di itu sih Kodoni. Gitu. Iya, iya, iya. Gak apa-apa lah, saya pesenin aja ya nasi goreng aja. Nasi goreng atau mau nasi ayam goreng, Pak? Biar cepet. Satu aja deh. Satu aja berdua. Ibu diet. Enggak. Enggak juga. Makanya emang nggak banyak Cuma Kodoni. lu makannya nggak banyak. Apa nasi goreng Berdua aja? deh. Berdua aja saya. Berdua aja. Masa dong, Iya, mesra banget. Makan bersepiring berdua. Tapi Yuk, emang pesenin bikinnya aja juga belum nasi lama goreng sih. deh gue aja. Gua nasi goreng ayam nggak pakai telur. Bapak nasi goreng juga atau nasi ayam goreng? Udah itu aja berdua Apa? aja lah Iya, nasi goreng nasi aja. goreng deh. Nasi goreng aja. Ya udah, nasi goreng aja. Terus kalian Erik tuh. Ya, sambil nunggu ya, Pak ya. Iya kok. Nih, saya tunjukin, Pak. Ini namanya Alkitab TB2, Pak nih ya. Ini Edisi 2. Ini disebutnya terjemahan baru edisi kedua. Di Bible ini mereka jual dengan buku
penjelasan. Di penjelasan ini macam-macam mereka jelaskan bahwa kenapa harus ada terjemahan yang baru ini, karena mereka mengaku mereka mau mengikuti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oh Ya. iya. Nah, macam-macam lah. Alkitab TB2 sedapat mungkin mengikuti kaedah terkini antara lain dengan acuan pada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 5 2022 dan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5 2017. Di sini ada catatan lagi Pak di belakang. Keterangan ya Pak ya. Iya. Teks Masoret, teks Ibrani yang dilestarikan turun-temurun oleh para penyalin yang sangat setia menjaga ketepatan naskah kitab suci Ibrani. Tanda kurung tegak dalam perjanjian baru TB2, teks-teks yang ditandai dengan kurung tegak tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Ya Pak ya, ini keterangan mereka sendiri nih. Sekarang kita lihat di TB1. Yohanes pasal 7 ayat 53. Ini Pak ya. 53-nya kan di sini nih. Iya. Ini tentang cerita perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang dan selanjutnya sampai 8 ayat 11. Ini yang kisah perempuan berzina. Ya. Di sini Bapak perhatikan, ada nggak Pak tanda kurungnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Sekarang saya buka yang TB2 nih Pak. Jujur sih jujur Pak. Kalau orang Kristen saya bilang jujur. Ya Pak ya? Yohanes 7 ayat 53 kan di sini. Iya. Oh, udah mulai. Lihat Pak, ada tanda kurung kan? Iya. Sampai ke 8:11 tuh tanda kurung. Iya. Ini artinya kisah ini juga sebenarnya kisah sisipan. Malah di TB2 yang dikasih itu ya. Iya. Tapi padahal apa di kitab Wahyu, kitab ini kan jelas nggak boleh ya ditambah-tambahin, Iya. tapi tetap aja masih walaupun jujur masih disisipin gitu ya, Iya. bukan dihilangin gitu ya. Betul. Jadi gini Pak, kalau menurut saya nih Pak ya, dan menurut ahli-ahli perjanjian baru yang lain, di dalam agama itu kan ada agama. Agama itu kan artinya kan sebuah tatanan, sistem kepercayaan yang punya dasar atau landasan kitab suci. Tapi selain agama ini, di dalam praktek ibadah, di dalam praktek mereka berinteraksi dengan orang-orang, di dalam praktek manajemen agama itu sendiri, di dalam itu kan ada juga yang namanya pemikiran agama Pak. Nggak usah di Kristen Pak, di Islam juga ada. Saya jujur-jujuran aja. Di Islam juga ada pemuka agama Islam mengemukakan pemikiran agamanya yang diikuti oleh pengikutnya dia. Tapi kalau di Islam kan nggak ada cerita pemikiran agama bisa masuk ke dalam kitab suci. Beda dengan di Kristen. Di Kristen malah sampai abad ke-16 pemikiran-pemikiran agama itu dimasukkan dalam kitab suci. Kalau Bapak pernah mendengar Bible versi Textus Receptus Pak, dalam bahasa Yunani, itu mulainya apa namanya seperti itu, sisipan-sisipan itu. Jadi pemikiran-pemikiran dari pemuka agama, dari penyalin yang dijadikan agama, atau artinya dari mulai catatan kaki dijadikan menjadi ayat. Oh, mulai dari situ ya Kak ya. Karena saya ada sebuah bagan Pak, mungkin saya belum beli ya, tapi ada sebuah bagan yang menceritakan atau mengkisahkan tentang Bible itu sendiri ketika baru mulai baru mulai disusun Pak ya. Ketika kan baru mulai banyak salinan-salinan. Salinan-salinan itu dia mengikuti dua kelompok Pak, kelompok timur dan kelompok barat. Kelompok barat ini yang Romawi, Alexandria itu barat. Yang timur tuh yang Bizantium, Antiok, Konstantinopel. Karena ada perbedaan barat dan timur, ini yang masing-masing di sini ada sisipin, di sini enggak gitu. Ya. Nanti yang paling banyak disisipkan tuh yang barat. Alasannya kenapa? Yaitu mungkin karena pemikiran agama. Terus kemudian turun lagi pada zaman orang sudah mulai mempelajari kitab-kitab itu. Ketika mempelajari mereka sudah menemukan ada perbedaan-perbedaan, menemukan sudah ada kayak semacam diskrepensis gitu loh Pak. Terus baru timbullah yang namanya aliran kritik teks gitu. Jadi ada Bible yang mengikuti aliran kritik teks, ada Bible yang mengikuti tradisi lama gitu. Yang mengikuti kritik teks itulah termasuk yang tebel merah itu Pak. Oh. Yang ada catatan kakinya itu. Jadi lebih tebal ya karena. Sama seperti NIV, namanya New International Version. NIV ini dianggap Bible berbahasa Inggris yang terjemahannya paling bagus. Tetapi mereka ngikutin aliran kritik teks. Artinya kalau ada ayat-ayat yang tidak otentik sama mereka nggak dimasukin Pak. Jadi di sini tidak ada 1 John 5:7 nggak ada.
Nah, mereka menolak gitu. Karena sebelum abad ke-16 tidak ada ayat itu di naskah-naskah yang tua gitu. Berarti kosong di situ gitu, jadi dilengkap gitu ya. Nah, sekarang kita boleh buktikan, Pak. Boleh kita lihat nih. Kalau kita gitu termasuk apa barat atau timur? Yang barat ya, Kang? Kita yang Indonesia maksudnya ya. Indonesia, Yang Indonesia tuh sebenarnya masuk yang barat, Pak. Jadi ayat-ayat sisipan masuk ngikut gitu. Jadi LAI termasuk ngikutin yang barat. Nah, ini ada sebuah Bible. Ini juga nih. Ini kemarin saya baru dapat nih. King James Version. KJV-nya ya. Ini bahasa Inggrisnya masih bagus banget, Pak. Masih bahasa Inggris lama ini. Nah, ini King James Version, Pak ya. King James Version. Iya. First John 5:7. Ini Pak. For there are that bear record in heaven ya. Iya. Saya buka yang Iya, ini. jadi ada 3 ya. Nah, sama nih Pak. First John 5:7. Bapak tolong bandingin aja. Bapak bisa bandingin sendiri. Ini nomor tujuhnya nih. Iya. Coba. 7 For di the- dalam, oh ini dari dalam kulit. Ini kan for the that testify, kalau itu for the that bear record in heaven. That's the spirit, the water, and the blood, and the Ini yang Trinitas itu ya. ya ini yang Trinitas ya kok ya. Iya. Selain ayat itu, Pak, tidak ada ayat lain yang mengajarkan konsep Trinitas. Iya. Nanti ada sebuah Bible lagi, Pak. Namanya Revised Standard Version. Ya, ini terbit. Kalau nggak salah ini 1881, kemudian di Iya. di apa namanya? 71 nih. Enggak, ini yang terakhir. Second editionnya 71. Ini dari sebenarnya dia mengambilnya dari King James juga, tapi akhirnya yang menerbitkan ini jadi mengikuti kritik teks. Ya, direvisi 1851, 1951. Dan ada yang 1946 sampai 52. Yang ini yang 52 nih, Pak. Gabungan nih. Oh iya. Mana ya? Nah, ini 52 nih. Iya. Ya. Copyright 52 ya. Nah, di sini pas John 5:7 juga ayatnya sama dengan yang NIV, Pak. Tidak ada Father, Word, and Holy Ghost, and these three are one. Gitu. Iya, kalau ini Father ini ada Ya, Iya. yang 7-nya ya. Kalau itu kan and the spirit is the witness, exactly, because the spirit is truth. Oh, iya, nggak ada ya. Kalau itu Nah, ini ada Holy Ghost. ya, Holy Ghost ya, ada karena roh ya kan. Roh Kudus. 3. Bapak sudah pernah nonton video saya yang saya membacakan ini? Ayat yang 1 Yohanes 5:7 dalam bahasa Indonesia dalam kitab suci Katolik? Oh ya pernah. Sudah pernah? Nah, ini Bapak bisa baca sendiri nih. Ini punya ini yang calon pastor itu ya. Iya. Jadi Bible ini, Pak, ini tidak untuk diperdagangkan. Tidak terdapat dalam naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Itu diterjemahkan dari Bible ini, Pak. Ini namanya The Jerusalem Bible. Ini tahun 66 terbit. Lebih tua lagi ya. Iya.
Ini kertasnya aja udah begini. Yang kalau di apa di Alkitab Sabda juga ya, kalau di Sabda handphone kita bisa ada keterangan ini ada juga tafsir kan? Yerusalem. Iya, Nah, isinya tafsir sama dengan itu, Yerusalem. Bu. Oh, kalau tafsir Yerusalem sama ini. Sama. Itu udah diterjemahkan dari sini. Gitu. Nah, kalau yang di Bible ini malah diajarkan atau ditulis tentang sejarah bagaimana Pentateuch ditulis. Oh, sampai ke situ ya. Nah, Pentateuch itu kan yang 5 kitab Musa itu, Pak. Jadi di sini malah mereka mengakui teorinya Julius Wellhausen namanya, Pak. Ya, sejarawan bangsa Jerman yang akhirnya bisa memberikan jawaban kenapa kok di Pentateuch banyak sekali cerita yang double dan cerita yang kontradiksi. Teorinya Julius Wellhausen dimasukkan dalam Bible ini, Pak. Jadi menurut Julius Wellhausen itu kenapa bisa ada cerita yang berulang dan kenapa banyak kontradiksi? Karena sumbernya Pentateuch yang 5 kitab Musa itu ada 4 sumber ternyata. Yang disebut dengan Yahwis, Elohis, Deuteronomis, dan Priestly. 4 sumber ini atau disingkat JEDP ini yang merupakan sumber kisah di dalam 5 kitab Musa. Yang di tanah itu ya? Iya, di dalam tanah. Tanah itu kan, ya itu Pak. Tanah itu kan ada Torah, Nevi'im, Ketuvim. Iya. Yang dimaksud Pentateuch itu hanya yang Torah saja. Oh, Torah di Torahnya. Torahnya saja. Yang 5 kitab Musa, yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab ini malah mengakui teorinya. Karena selain dari teori ini tidak bisa dijelaskan kenapa banyak yang double, kenapa banyak kontradiksi. Nah ini rupanya teorinya ini masuk ke dalam sini nih Pak. Nah ini saya bisa jelaskan ke Bapak nih. Ini mohon maaf nih Bapak harus muter nih. Yang bikin ini Pak seorang Yahudi. Yahudi ini dia seorang PhD ya. Dia bisa membuat bagian ini berdasarkan sejarah. Bahkan sampai ke timelinenya nih tahun-tahunnya. Detail ya. Ya sampai ke sini. Nah ini Pak sumbernya Pentateuch 5 kitab Musa tuh bersumber dari ini menjadi ini. Nah sampai ke sini. Di sini sudah ada mulai yang namanya ada P nih kan, by P gitu kan Pak. Iya. By GE. Ini ada DTR2, DTR1. Di sini ada R. R itu berarti yang terakhir, redaktor gitu Pak. Penyusun gitu. Itu tadi GEDP itu masuk dalam sini. Nanti di sini ada lagi Sumbernya berarti ya. sumbernya. Nih DTR2, DTR1. Nanti ada lagi yang Chroniclers. Kalau orang Sunda bilang liar ya. Liar. Nah, jadi yang Pentateuch itu hanya berasal dari hikayat-hikayat yang bersumber dari cerita Musa dan Abraham. Ini sudah ditambah-tambahin menjadi Pentateuch. Yang Prophet Nevi'im, kisah nabi-nabi, ini berasal dari mulai himne-himne yang paling tua. Disebut ada Songs of Deborah dan segala macam. Raja-raja Israel, Daud, Joshua, Hakim-Hakim, Samuel, ini masuk dalam sini. Yang ini Yesekiel, ini Yesaya, ini yang nabi-nabi yang lain. Yang ini yang Ketuvim, Amsal, Rut, Ezra, Kidung Agung, Esther dan lainnya. Ini menjadi kelompok kitab-kitab Ketuvim. Ini menjadi Nevi'im. Ini Torah. Ini menjadi tanah, Pak. Nah, iya. tanah ini, ya ini nih kitabnya nih, Pak. Iya. Nah, kalau kita nggak punya ini, Pak, nggak nyambung gitu ceritanya. Ya. Ini kayak Al-Quran, bukan dari belakang ya? Dari belakang, karena ini ditulis dalam bahasa Ibrani, bacanya dari kanan ke kiri, Pak. Nah ini seperti ini. Ini teks bahasa Ibrani, ini teks terjemahannya. Nah ini Pak, ini mohon maaf Pak. Bahasa asli sampai ya? di sini, sampai menjadi ini, sebelum jadi ini, yang Pentateuchnya diterjemahkan menjadi bahasa Yunani di tahun kira-kira abad ketiga. Septuaginta itu ya? Septuaginta. Ini yang disuruh oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir. Karena zaman itu adalah zaman penguasaan atau era Helenisme Pak. Yunani menjajah daerah Mediterania, ada Persia, Palestina, Mesir, dan negara-negara Eropa Selatan. Oh, ini gajah Yunani berarti makanya. Ya, yang ini Pak, ini yang menjadi cikal bakal perjanjian lamanya Bapak. Septuaginta ya? Septuaginta. Tapi Septuaginta ini
ketika diterjemahkan mungkin masih benar, tapi ketika sudah ditambahkan dengan prophet dan writings, penerjemahannya sudah mulai berubah, Pak. Berada di prophet dan writings. Karena apa? Yang ini seolah-olah dianggap sedang berbicara atau bernubuat tentang Yesus Iya, di Perjanjian Baru. seolah-olah ya, padahal Seolah-olah. Padahal menurut kitab ini tidak ada. Pak, nggak ada sama satupun. sekali ya. Nggak Iya, ada. iya, iya, saya juga. Nanti saya bisa buktikan ke Bapak. Iya. Saya dengar juga yang videonya Kodandi bicara sama yang Rabi sama Rabi. Oh, Rabi Tove Singer. Nah, itu dia. Nonton Itu dia juga sangat menguasai ini, Pak. Iya. Sangat menguasai tanah. Tanah. Septuagintanya ini, Septuagintanya. Ya kami juga dengerin itu Kodandi jadi Yunani, Inggris. makanya kesini. Rabi itu Pak, Rabi itu tuh menurut saya pribadi itu orang sangat jujur. Dia hanya ingin melindungi bangsanya dia supaya tidak dikristenkan oleh Kristen. Jadi dia hanya ingin menarik kembali orang-orang Yahudi yang sudah sempat masuk Kristen untuk kembali ke Judaism. Dan dia sangat menghormati Islam. Karena dia bilang Islam itu menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang mereka sembah. Allah yang esa ya. Allah yang esa, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka mengaku itu, Pak. Bukan dari Rabi Tove Singer itu, bahkan leluhurnya mereka sampai ke rabi-rabi bahkan pada zaman abad-abad ke-8, ke-9, Rabi Maimonides yang sangat-sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi mengatakan hal yang sama. Keturunan Ismail, arti bangsa Arab itu bukan penyembah berhala. Iya. Kalau yang dibilang ini Kodandi jadi Tuhan yang orang Kristen sembah itu iblis itu. Bukan. Dia tidak bilang Tuhannya orang Kristen Bukan, iblis. maksudnya bukan dia ngomong itu dari pendapat Kodandi itu benar nggak? Kristen menyembah iblis. Jadi kan Yang Yesaya itu loh, yang Yesaya 4. Lucifer, Bu. ya Lucifer. Oh. Yesaya 14 dari 12 sampai 14. Iya, sebenarnya itu yang dimaksud bukan Yesus juga. Ya, Jadi- maksudnya Yesus palsu maksudnya ya. Yang Kalau yang, penerjemahnya beda-beda, Pak. Kalau KJV menerjemahkan dengan Lucifer. Nah, nanti ada versi lain menerjemahkan bukan dengan Lucifer. yang Jadi itu tergantung dari penerjemahnya gitu loh. kalau di Alkitab kita kan dibilang sebelum Yesus naik itu kan dikatakan maksudnya Yesus bernubuat dan memperingati gitu kan. Jadi akan nggak lama lagi gitu kan, maksudnya akan ada yang mengaku-ngaku Nabi palsu, mengaku Yesus mengaku Mesias. Mesias, Ya, gitu. ya. Gitu, pakai nama saya gitu. Iya. Jadi kan berarti kan ada Yesus palsu kan gitu Nah, berarti. bukan. Itu sebenarnya kalau menurut penafsiran atau menurut argumen-argumen dari apologetik, itu dimaksudkan sebenarnya hati-hati dengan orang yang membawa-bawa namaku. Sekarang, tulisan siapa yang paling banyak di dalam Perjanjian Baru yang selalu menceritakan tentang Yesus? Paulus kan. Nah, sudah, Bapak tahu sendiri. Ya, Paulus yang tadinya mengaku melihat cahaya mendengar suara, bahwa dia bilang itu adalah suara Yesus, tetapi setelah dia mengaku bertobat, tiba-tiba dia menjadi orang yang menceritakan tentang Yesus, gitu, Pak. Tapi kan memang Paulus kan bilang Yesus karena kan yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya kan ada suara itu kan ya. Iya, ada suara itu. Padahal kan Yesus bilang kan kalau ada yang mengaku-ngaku itu di Betul. padang gurun atau di bilik gitu kan, itu jangan percaya kan. Tapi begini, Pak, itu kisah para Rasul 9 Iya. dengan kisah para Rasul 22 itu ceritanya cukup bertolak belakang. Ada pendeta yang bilang bahwa kenapa cerita itu berbeda, itu karena Paulus bercerita di depan audiens yang berbeda, gitu katanya. Ketika di kisah para Rasul 22, audiensnya adalah raja. Ketika di kisah para Rasul 9, audiensnya sahabat-sahabat Yesus, gitu katanya. Ceritanya memang berbeda, Pak. Dan itu memang seperti kontradiksi, gitu. Tapi kan ya jadi kontradiksi, namanya kebenaran kan Iya. mau di depan siapa aja kan Betul. harusnya tetap sama ya. Betul. Jadi pandangan ahli-ahli Perjanjian Baru sendiri, baik itu yang Kristen ya Pak ya, saya berani mengatakan yang Kristen karena pandangan ahli-ahli Perjanjian Baru ini kan tidak semuanya Kristen yang benar-benar devoted, Pak. Tapi memang mereka sudah terpengaruh juga oleh sekulerisme, ya Pak ya. Begitu juga dengan pandangan apologet Muslim, kami memandang Paulus ini seperti orang yang punya kepribadian ganda gitu, Pak. Seperti orang yang tidak bisa, tidak bisa kalau nggak bohong gitu.
Tapi kebohongan dia dengan alasannya Paulus, kebohongannya dia itu ya untuk menarik audiens gitu, atau menarik jemaat. Ya makanya kan ada yang dia bilang katanya mau cara bohong atau apa Betul. untuk memberitakan Injil Kristus. Betul, ada ayat begitu. Jadi kan Paulus mengatakan, kepada orang Yahudi, aku mengaku sebagai orang Yahudi. Ya. Kebuat orang Yahudi, tetap kalian harus hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kepada orang Gentile, satu goyim yang bukan Yahudi, ya aku akan menarik mereka dengan apa? Bahwa mereka tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Nah, makanya sunat nggak perlu, ya kan? Semua makanan halal, gitu kan? Jadi nggak ada hukum. Ya kan udah menurut Paulus hukum Taurat itu sudah dibatalkan, Bu. dibatalkan. Nah, dengan mati Yesus di atas kayu salib. Nah, yang jadi pertanyaan kan sunat nggak usah, makan semua makanan halal, tapi perpuluhan jalan terus. Gitu. Bapak ini pasti rajin berperpuluhan, saya yakin. Padahal aku dengar juga ceritanya, karena kalau di kita tuh kan perpuluhan tiap bulan ya kok ya. Padahal itu harusnya tiap 3 tahun. 10 minimal setahun, Pak. Setahun tapi kan 3%. Iya. Karena kalau 10 itu kan udah 3 tahun harusnya. Dan Pak, syarat untuk memberikan perpuluhan itu harus di tanah Palestina. Iya, iya. Dan harus di bait suci, Pak. Oh, di bait suci. Orang Yahudi sendiri zaman sekarang sudah tidak bayar perpuluhan. Kenapa Kristen masih minta perpuluhan gitu. Nanti pendeta akan bilang karena pendeta-pendeta itu adalah keturunan suku Lewi secara rohani gitu. Secara rohani. Ya Bapak bisa pikir sendiri lah. Saya tuh udah ngundurin diri dari tanggal 7 sampai sekarang belum diterima sama pendeta. Oh gitu. Pun tadi WA minta hari Rabu ketemu gitu kan. Oh. Iya, iya. Manajemen gereja. Saya dulu sehari telat bayar perpuluhan, Bu. Ditelepon sama Pak Pendeta. Pak Doni sehat gitu. Tapi apa namanya? Saya terus terang dapat ilmu ini, pengetahuan ini dari apa namanya? Dari pembicaraan Kodandi sama siapa ya? Ustadz siapa? Wanham Ali. Wanham Ali Wanham Ali, juga. iya. Kita dengerin juga sama Iya. Iya. sama Pokoknya rabi-rabi. kajian-kajian yang gitu kita. Ya, jadi ya secara nggak langsung ini juga apa namanya jadi berkat lah untuk kita gitu. Iya. Makanya saya sangat terbuka kalau ada orang-orang seperti Bapak dan Ibu yang mau berbicara tentang kitab ini, saya sangat terbuka. Ayo gitu. Siapa tahu saya bisa belajar sesuatu juga gitu dari Bapak. Iya. Siapa tahu Pak, ya kan? Ini yang sudah saya pelajarin. Siapa tahu Bapak punya pandangan lain, kita diskusikan aja. Iya. Sering Pak saya dapat tamu yang seperti Bapak. Bahkan sudah ada yang pendeta, sudah ada yang istilahnya pernah ikut pendidikan Bible dan segala macam. Tetapi kalau saya kan bawa dokumen, dia datang ke sini kan nggak bawa dokumen, hanya bawa doktrin gitu. Iya. Jadi ya dia hanya mengatakan apa yang dia tahu, tapi tidak bisa membuktikan. Ya. Ketika saya tunjukkan beberapa dokumen yang di luar Bible, baru mereka ngangguk-ngangguk gitu. Ya, untuk saya juga sebenarnya istri sih yang lebih aktif gitu ya kalau dia. Saya awalnya juga emosi gitu marah kan namanya Kamu tuh agamanya apa? yang dari kecil Kristen Kodandi ya, ya saya juga cuman pada saat saya marah pas sendiri sebenarnya apa yang diomongin ada benernya gitu dalam hati saya gitu kan. Iya. Sebenarnya ya kita ngakuin gitu benar, makanya lama-lama dia ngomongin terus saya juga ya, dengerin juga gitu. Makanya ada perubahan makanya saya bilang nggak mudah untuk saya juga, ini kan pergumulan gitu. Paham Pak, paham. Dari kecil. Saya kemarin kedatangan suami istri juga, bawa anak 2, istrinya Muslim, suaminya Advent. Nah, itu juga dari sisi Islam juga salah, karena perempuan Muslim sebenarnya juga tidak boleh menikah dengan di luar Islam. Si bapaknya yang Advent ini juga, ya dia sendiri juga nggak tahu kitabnya. Di kitab Bible sendiri juga dilarang nikah dengan yang orang tidak percaya gitu kan. Bahkan nggak usah menikah, berkencan pun nggak boleh, bermitra usaha pun nggak boleh, berteman baik nggak boleh, apalagi menikah gitu. Jadi ya sama-sama awam, tetapi ya sudah terjadi, sudah sekian belas tahun, anaknya sudah besar. Nah kemarin istrinya memberikan pilihan kepada suaminya. Sekarang sudah zaman informasi, istrinya sudah tahu bahwa tidak boleh menikah beda agama, akhirnya memberikan ultimatum kepada suaminya. Kalau mau diteruskan pernikahan ya kamu harus masuk Islam. Kalau kamu nggak mau ya mohon maaf saya harus cerai dengan suaminya. Datanglah suaminya ke sini Pak 2 kali. Apa yang saya jelaskan dia sudah terima Pak.
terima. Bahkan apa yang saya tanya dia juga nggak bisa jawab karena bertolak belakang dengan nalar dia. Ya, tetapi dia masih belum bisa ambil keputusan Pak untuk masuk Islam. Alasannya tidak jauh-jauh dari keluarga, ibunya, Iya, pasti. saudara-saudaranya. Itu yang jadi alasan terbesar mereka. Ya kebetulan apa namanya saya orang tua udah nggak ada gitu. Nggak ada. Dan gitu kakak juga udah nggak ada. Saya sekarang paling tua di. Nah kemarin Tapi kan Bapak masih punya saudara yang lain, sepupu, ya ada. nanti Jadi tante, apa segala macam. kemarin juga apa namanya masih WA-WAan juga gitu. Adik itu kan apa namanya kamu tuh belajar dari mana sih katanya kan gitu kan. Dan saya bilang ya dia apa namanya nanya tapi aku bilang Enggak kan kita udah nggak ke gereja kan, Mm-mm. gitu. Terus dia nanya kan di grup itu ya, udah ke gereja belum Her sih ke gitu. keluarga. Keluarga. Kita kan juga nggak mau bohong gitu kan. Ya. Gitu. Nah, Ya, ya, ya. Mas bilang kan kita udah nggak percaya sama Yesus itu Tuhan. Aku bilang ya maksudnya nggak percaya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Sekarang aku bilang kalau apa namanya dia bilang kan kalau dia tetap percaya sekarang buktiin lah sama saya gitu. Memang kan karena saya juga lihat nggak ada gitu kan dari yang apa namanya Kodandi kasih tahu itu ternyata memang nggak ada gitu pengakuan bahwa Yesus Tuhan terus ajaran Yesus bahwa kita harus menyembah dia selalu ngajarin bahwa harus menyembah Allah yang esa ya. Iya. Itu kan estafet pewahyuan dari nabi-nabi sebelumnya kan gitu. Kalau pemahaman saya kan harusnya seperti itu. Betul. Kan kayak ini tongkat apa estafet dikasih pas dikasih ini Kan harus sama harus gitu sama Pak. ya. Iya. Pas ke Paulus berubah jadi botol. Yesus sebenarnya kalau di Bible itu sebenarnya meneruskan tongkat Musa Pak. Betul. Karena apa? Apa yang dijawab oleh Yesus kepada orang-orang Farisi pada zaman itu, Yesus hanya mengulang perkataan Musa. Saya juga banyak ternyata apa namanya yang dibilang Yesus itu ajarannya kasih itu ajaran dari Musa juga ya kasih ya. sesama manusia kan Ya. seperti diri sendiri ada juga Betul. di apa namanya di kitabnya Musa Betul. kasih Tuhan Allah dengan segenap hati ada juga jadi Ada, bukan yang baru Bukan sebenarnya. ajaran baru. Yesus kan cuma meneruskan. Iya, 10 perintah Allah diulang sama Yesus. iya, Shema Israel diulang. sama Iya Yesus. cuma dulu iya, Kan tidak merubah, tidak menambahi, tidak mengurangi Yesusnya. iya. Nah, seperti Bapak bilang, ketika ke Paulus, ini yang berbeda. Ada ide baru bahwa manusia lahir bawa dosa waris. Iya. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan. Bahkan Yesus bilang kan kalau nggak bertobat dan seperti anak kecil, tidak masuk kerajaan surga. Anak kecil kan gimana Pak konotasinya? Iya. pertama tuh saya tuh nggak ngerti waktu Kodandi ngomong apa ini udah terpengaruh apa namanya ajaran apa Helenisme. bukan yang apa yang kan kalau Yunani pagan katanya kan Ya, pagan itu Romawi, Iya. Yunani itu Helenisme. Pak. makanya saya ini Kodandi apa sih maksudnya gitu kan cuman karena sering dengar oh maksudnya ini gitu jadi Ada buktinya Pak, yang ngomong Bible loh, bukan saya loh. nggak maksudnya sekarang sih udah Oh, sudah tahu. udah ngerti gitu oh maksudnya Kodandi ini jadi anak manusia dijadiin apa dari ceritanya tuh pas saya juga dengar apa namanya maaf ya selain dari Kodandi kita dengar dari Ustadz apa yang kemarin Persuma. Ya selain Bang Cuma kemarin pas dengerin ini apa Ustadz Rahmat Baikuni. Oh, Ustadz Rahmat Baikuni. Iya kan yang masalah akhir Kalau zaman. ya Ustadz Rahmat itu Ustadz eskatologi, ilmu masa depan gitu. Ya. jadi apa namanya memang akhirnya sama juga Nyambung gitu. akhirnya. Nyambungnya ceritanya tuh nyambung dia juga Iya, jadi iya, iya. semua ujungnya ke Dewa Matahari ya Jadi dari mulai Sebenarnya gini Pak, ini pengaruh terbesar itu adalah karena ada yang namanya era Helenisasi Pak. Kita dijajah Belanda berapa tahun Pak? 350 tahun. Ada sesuatu nggak yang ditinggalin Belanda kepada kita? iya, agama. Ada. KUHP kita tuh asalnya dari Belanda Ya, Pak. semua hukum ya. Belum lagi mungkin yang lain, budaya-budaya yang lain yang dibawa Belanda ke sini. Begitu juga orang-orang Yahudi ketika mereka sudah pernah terdiaspora, kemudian mereka sudah terpencar dan mereka hidup di bawah pengaruh kekuasaan Yunani. Tahun 332 Alexander the Great kan sudah mulai merambah ke daerah mana Mediterranean, melawan Persia, Raja Darius Agung. Akhirnya sampai kalah, harus semua dikuasain Pak. Orang-orang Yahudi kan juga hidup di situ. Ketika mereka hidup di bawah era Helenisasi, kan pasti ada yang menolak, ada yang menerima Pak. Ada juga kan orang yang berasimilasi, kawin silang gitulah. Pasti ada sebagian yang mau menerima. Akhirnya ada yang namanya seorang filsuf namanya Philo Pak. Philo itu yang mencoba menjembatani antara Yudaisme dan Helenisasi. Dia padahal orang Yahudi Pak. Dia orang Yahudi tapi dia menjembatani filosofi
Helenisme dan juga iman Yudaisme mereka. Ini yang akhirnya dicoba digabungkan, hasilnya malah jadi Kristen. Hasilnya jadi itu yang pertama kali dipakai oleh Philo, Pak, untuk masuk ke dalam Kristen itu adalah kata-kata kurios. Bapak pasti sering dengar kan kurios kan? Kurios itu kalau di Jawa kan bisa dengan kata Gusti, Bu, ya kan? Iya. Kalau kita bicara kepada bupati, Gusti Bupati, atau Gusti Gubernur, atau Gusti Presiden, kita juga bisa memanggil Gusti Nabi, siapa gitu misalnya. Orang Jawa juga bisa sebut Gusti Yesus. Iya. Tapi Gusti ini kan bisa ditujukan kepada manusia, juga bisa ditujukan kepada Tuhan. Itu dari situ Pak asal mulanya. Nah, kata kurios itu oleh Philo selalu ketika dia sedang berusaha menjembatani antara Helenisme dan Yudaisme, kata kuriosnya itu sama dia dipakai selalu konotasinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika Yesus di Perjanjian Baru disebut dengan kurios, orang penerusnya akhirnya menerjemahkan kurios itu dengan Tuhan. Harusnya hanya apa? Junjungan gitu. Tuhan ya. Nah, atau Tuhan. Itu bahasa Yunani ya kok ya? Kurios itu bahasa Yunani. Itu bukan artinya dewa. Bukan. Theos, Oh, dewa. Theos. 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 Oh, kurios itu Kurios itu bisa Tuhan, Tuhan, ya. bisa untuk Tuhan gitu Pak. Jadi kalau bahasa Inggrisnya gini, ini ada kerancuan gini Pak. Kalau kata Lord di dalam bahasa Inggris, Lord. Orang Inggris zaman dulu, abad 7, 8, 9 ketika bangsa Viking udah mulai datang ke Inggris, orang Saxon ya Pak ya, dulu belum Inggris, namanya Saxon. Orang Saxon kalau memanggil seorang penguasa tanah atau orang yang punya banyak tanah ya. disebutnya apa? Lord Arthur misalnya. Ketika orang itu ketemu raja, dia nyebutnya manggilnya Lord King. Ketika dia ke dalam gereja, dia nyebutnya Lord God. Ada Lord, ada God gitu Pak. Tapi memang kata Lord ini bisa dipakai juga untuk sebagai kata ganti Tuhan itu juga. Ke manusia bisa, ke Tuhan bisa gitu Pak. Nah sekarang ketika orang sudah bilang ada Lord Arthur, Lord King, Lord God. Nah ini kata Lord ini yang di jauh sebelumnya sama Philo itu sebenarnya dicoba dikonotasikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga ketika berurusan dengan Yesus, semua kata kurios yang berurusan atau diimbuhkan di depan Yesus diterjemahkan menjadi Lord. Tapi Lordnya untuk Lord God gitu. Dari Philo Pak itu Pak. Diteruskan nanti dari tahun 63 Masehi oleh Romawi. Romawi bawa paganisme. Jadi kalau Yunani ada dewa Zeus, punya anak Hermes, Hercules, Perseus. Romawi juga punya dewa namanya Jupiter Pak. Jupiter punya anak siapa? Merkuri gitu. Bersama ya. Hampir sama kan? Ada pagan Romawi, ada Helenisme Yunani. Yang lucu begini Pak, ini lucu nih Pak nih. Saya punya Bible ini Pak. Belum lama saya beli di Bandung. Kalau yang di TB, Kisah Para Rasul 14. Nah ini Pak, Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes. Hermes ini anak dewa Zeus kalau dalam mitologi Yunani Pak ya, karena ia yang berbicara. Ingat Pak ya, Barnabas, Zeus, Paulus apa Pak? Hermes. Bisa ya Pak ya? 14. Ini apa Pak? And they call Barnabas Jupiter. Ini and Zeus. Paul Mercury. Mercury, because he was the chief speaker. Barnabas, Jupiter, Paul, Mercury. Zeus, dewa di Yunani, Jupiter, dewa di Romawi. Oh ini dewa Romawi, ini dewa Yunani. Hermes, anaknya dewa Zeus. Mercury, anaknya dewa Jupiter. Saya kan nanyanya gampang Bu, yang salah yang mana gitu. Kok bisa nih Mercury nih Jupiter gitu. Iya. Nah ini juga sebuah indikasi Pak, indikasi yang sangat kuat bahwa memang masyarakat pada zaman itu masih sangat kental dengan paganisme Romawi dan Helenisme Yunani. Makanya ketika mereka melihat ada orang punya kemampuan khusus, bisa ngobatin orang dan macamnya, langsung disebut dewa. Gitu. Kalau itu mana? Apa tuh? Wah sudah bawa daftar pertanyaan. Ini
Yudas 1, 2. Ini ayat-ayat dari Qurani juga. Oh gitu. Aku tuh sampai Dicatat, catat gitu. terus di print. Terus di-print. Saya juga kadang-kadang ada yang nanya, saya juga pengen bisa menjelaskan gitu Qurani. Iya, iya. Cuma makanya ada yang kita mau Kan nanyain ada juga. Yudas 125 ini ya. Ya, Yudas 125 itu yang apa namanya bilang Yesus Tuhan itu gimana penjelasannya? Nah, coba saya lihat. Gini Pak, pertama-tama kita sebenarnya harusnya mengosongkan diri dulu Pak ini. Bapak pertama-tama harus bisa membedakan kata Tuhan dan kata Allah. Ya. Ya, Pak, ya? Karena ketika jemaat gereja bawa di sini, contoh misalnya Yohanes 13:13 yang dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jemaat gereja Bu yang awam dengar kata Tuhan, oh iya benar Tuhan tuh Yesus Tuhan. Tapi dia nggak pernah ngeliat Babel-Babel yang sebelumnya yang ada ganta Tuhan, junjungan, rabi, beda-beda Bu. Gitu. Kenapa yang di TB ini memaksa untuk menulis Tuhan gitu? Berarti kan ada tujuan untuk jemaatnya supaya percaya bahwa Yesus Tuhan gitu kan. Nah jadi ketika Bapak membaca di sini kata Tuhan, jangan buru-buru menganggap itu adalah Tuhan yang Maha Esa Pak ya. Karena di sini ada kata Allah dan Tuhan. Sekarang kita sebagai orang yang sekarang udah zaman informasi, bisa nggak Bapak Ibu bedakan kata Tuhan dan Allah itu apa? Sebelum saya jawab Bapak nih. Kalau Allah ya apa namanya ya kan pencipta. Pencipta. Kalau Tuhan bukan pencipta. Kalau apa sebenarnya Allah itu kan nama ya, nama apa namanya? Apa Generik. generik atau proper? Generik ya. Jadi namanya gitu kalau itu kan sebutan, kalau Tuhan itu kan Tuhannya ini beda gitu kan. Kalau apa kalau di sebenarnya kan kalau orang apa Kalau Tuhan sebutan. ya kalau Allah itu kan Kalau Allahnya kalau Allah Tuhannya orang Islam kan Allah kan sebutannya kan. Kalau apa namanya orang orang Israel itu kan Elo ya. Atau Elohim. Tulisannya apa YHWH gitu ya. 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 Yotevave ya gitu ya. Kayak gitu bukan? Nah, tapi di sini kan juga ada kata Allah Pak. Ya yang huruf besar semua atau yang Ada yang huruf besar semua, ada yang A-nya besar, ada yang huruf kecil semua. Ada Pak, segala macam bentuk tulisan di sini. Itu memang karena pengaruh terjemahan. Tetapi kalau yang banyak beda-beda itu banyaknya di Perjanjian Lama Pak. Karena ada kata-kata Elohim, nanti ada kata-kata Yotevave, itu penerjemahannya macam-macam. Ada yang A-nya besar, lainnya kecil, ada yang semuanya kecil, ada yang semuanya besar. Tetapi ketika masuk Perjanjian Baru, di Perjanjian Baru juga ada kata Allah dan kata Tuhan, Pak. Ya, dibedakan antara kata Theos dan kata Kurios. Theos ini sebenarnya memang ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Sang Pencipta Langit dan Bumi ini, kalau Theos. Dalam budayanya Yunani dan Romawi, Theos ini adalah dewa yang paling tinggi. Dewa Zeus atau dewa Jupiter, tadi seperti kita lihat. Ada Tuhan atau dewa yang paling tinggi, tapi kan mereka juga percaya ada Tuhan-Tuhan yang lebih rendah di bawahnya. Contoh misalnya, ada dewa Zeus, nanti di bawahnya lagi ada dewa Poseidon atau Jadi itu adalah orang-orang yang disebut dengan pagan, adalah orang-orang yang percaya bahwa setiap elemen daripada alam ini punya penguasa. Langit penguasanya dewa Zeus, laut penguasanya dewa Poseidon, nanti gunung penguasanya siapa? Begitu Pak. Jadi nanti ada dewa perang, dewi kesuburan dan segala macam. Jadi ada Tuhan yang paling tinggi, yang supreme, tapi juga ada Tuhan-Tuhan di bawahnya yang lebih rendah. Ini bukan politeisme juga Pak, ini namanya henoteisme. Nah, kalau politeismenya mungkin sejajar, jadi politeisme. Tapi kalau ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, itu namanya henoteisme. Itu Pak yang masuk dalam sini. Yang dalam Bible gitu. Nah, jadi kalau di sini ada kata-kata misalnya Tuhan, Yesus Tuhan, belum tentu yang dimaksud dengan Tuhan ini adalah Tuhan yang Maha Esa itu, yang Maha Kuasa itu. Gitu. Bisa jadi ini adalah Tuhan yang lebih rendah gitu Pak. Karena juga ada unsur penerjemahan yang rancu. Sekarang kalau saya tanya Bapak, kalau bahasa Inggrisnya Tuhan apa Pak? Kalau apa? Bahasa Inggrisnya Tuhan, God, ya kan? God, G-O-D gitu kan, dengan G besar. Kalau bahasa Inggrisnya dewa apa Pak? God juga. Sama ya. Sama. God, kalau dewa, God-nya G-nya kecil gitu. Oke. Sekarang kalau kita terjemahkan juga kata God di dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia harusnya apa Pak? Tuhan kan Pak? Harusnya Tuhan.
Tetapi di dalam Bible, khususnya di Perjanjian Baru, kata God itu diterjemahkan ke dalam Bible ini menjadi Allah, bukan Tuhan. Sedangkan kata Lord diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi Tuhan, tapi khusus untuk Yesus. Kalau untuk Pilatus, untuk Filipus, untuk Paulus, mereka juga disebut Kurios, tapi bukan Tuhan, tapi Tuan. Tuhan. Gitu. Setiap orang yang memanggil Pilatus dengan Kurios, terjemahnya Tuan. Tetapi ketika setiap orang memanggil Yesus dengan Kurios, diterjemahkan jadi Tuhan. Itu Pak yang rancu, yang bikin rancu. Dan itu menyalahi kaidah bahasa Indonesia dan kaidah bahasa Arab. Bahasa Indonesia, saya buktikan ke Bapak. Handphone lain. Saya buktikan ke Bapak. Kita pakai KBBI aja Pak ya. Kan tadi Bible ini kan mengaku juga mengikuti KBBI Pak. Tetapi ternyata tidak semua mengikuti KBBI. Saya buktikan ke Bapak nih. Ini ada KBBI Pak. Kita cari kata Tuhan. Nah, sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, yang maha perkasa, dan sebagainya. Tuhan ya Pak ya? Sesuatu yang disembah gitu Pak. Kita ganti dengan kata Allah Pak. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti Tuhan, sesuatu yang disembah itu punya nama dalam bahasa Arabnya Allah atau Allah. Orang Yahudi juga mengenal Tuhan dengan sebutan Eloh. Eloh, Allah sama sebenarnya Bu, setara gitu lah. Ya. Orang Yahudi mengetahui nama Tuhannya ada 7 Pak. El. Ya. Makanya ada kata nama-nama Ismail, Israel, Samuel, Eli. Itu El itu adalah nama Tuhan gitu. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yotevave, dan Zebaot. Ada 7 nama Pak. Yang paling kudus menurut mereka adalah yang Yotevave. Tapi mereka nggak boleh sebutin, nggak boleh sama sekali. Mereka hanya boleh menyebutkan dengan mengganti menjadi Adonai atau Hashem. Nah, dari mana tuh Pak kata Yahweh? Nah, tanyanya. Orang Kristen yang bikin di abad ke-16. Namanya Jean Brardus. Masuk ke dalam buku, judulnya The Chronographia. Diterbitkan di Prancis tahun 1567 Bang. Oh Yahweh ya. Nanti ada Yahweh, Yehova, Yehuwa. Ya, Pak ya? Makanya sekarang ada Kristen namanya Saksi Yehova. Iya ada. Nah itu. Jadi kalau kembali lagi ke Yudas 1 ayat 5, yang dimaksud Tuhan di sini adalah sebenarnya kan untuk Yesus. Yudas 1:25. Berapa? 125. 25. Allah yang Esa. Nah, Allah yang Esa ini Allah diterjemahkan dari kata Theos, Pak. Nah, Theos ini berarti Bapa sebutannya. Juru selamat kita oleh Yesus Kristus. Yesus Kristusnya yang Tuhan, tuh kan? Di sini kan Tuhan. Jadi ada Allah, ada Tuhan. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, kuasa. Nah, jadi tetap aja, Pak. Di sini tetap dibedakan ada Theos, ada Kurios. Nah, sekarang tinggal bagaimana Kristen memandang Kurios itu untuk Yesus. Kristen sudah dari dulu menggunakan kata Kurios ini untuk menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tetapi yaitu Tuhan yang tidak setara dengan Bapa. Kalau menurut Paulus, doktrinnya Paulus, Yesus itu sebenarnya tidak setara dengan Bapa. Tetapi oleh gereja, oleh Bapak Athanasius di abad keempat dirubah. Yang tadinya tidak setara menjadi setara, co-equal and co-eternal gitu. Sebenarnya bukan Paulus saja Pak yang bilang Yesus tidak setara dengan Bapa, tapi siapa? Ada lagi Tertullianus. Tertullianus mengatakan Trinitas itu adalah 3 pribadi yang berbeda tapi satu hakikat dan tidak setara. Oh tidak setara. Tidak setara. Kalau Tertullianus tidak setara. Paulus juga mengatakan apa? Kepala dari istri adalah suami. Betul Bu? Ya. Kepala suami siapa Pak? Kristus. Iya. Kristus dulu Pak. Baru kepalanya Kristus Bapa. Berarti kan ada hierarki kalau begitu. Nah, cuman sama Kristen dipandangnya Yesus yang punya kepala Bapa ini, Yesus ini disamakan dengan Bapa. Aku berdua aja.
Beneran nih, Bu? Bener Iya, iya. udah. Berdua? Ya. Oh jadi kalau dalam Alkitab ada kata Tuhan itu untuk Yesus itu tuh kurios semua ya? Kurios. Semuanya dari kurios. Kurios atau kuri. Kuri. Oh pasti itu ya. Berarti ini dari kurios juga ya? Bu? Iya. Semuanya kurios. Iya. Jadi bisa jadi sekarang- artinya Tuhan. Saya bisa buktikan ke Bapak. Kita bisa lihat, Pak. Ada sebuah website namanya biblehub.com. Di sini kita bisa ngecek, Pak, bahasa Yunaninya apa. Ini yang suka itu. Apa ambil dari situnya. Nah istri yang ngerti ini biar Ada. Oh, maksudnya nih, mau silakan. belajar dari Kodandi. Judas ya. Nah, Judas, Jud 1 ayat 25 kan, Bu? Ya. Perhatikan, Bu. Nih. The only God Savior. Theo, Bu. Theo kan? Dari kata Theo. Theo atau Theon atau Theo sama. Theos ya. Ya. Ketika bicara of us through Jesus Christ the Lord. Ini apa? Kuri. Kurios. Kurios. Kurios ya itu. Selalu ada Theos, ada Kurios, Kuri. Dan Yesus tidak pernah disebut sebagai Theos. Selalu kurios. Kalau kurios. Selalu Kurios. Ini pasti nanti hari Rabu nih ketemu. Dia kan udah kasih saya ayat, saya bisa jawab. Pasti nyari yang lain. Makanya saya Kan kemarin juga ngasih ayatnya yang Yohanes 13:13. 13. Oke, Cuman sekarang udah Udah dijawab. saya jawab bahwa itu Kalau bahasa itu aslinya. bahasa aslinya kurios. Jadi anggap aja saya pendeta ya, Pak ya. Ya. Selain Yohanes 13:13, nanti saya kasih tahu Bapak Yohanes 1:1. ya itu udah Pada di- mulanya adalah ya, firman. itu. Firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mau Pak, saya Ya, tunjukin itu, aku buktinya. itu yang mau pengen tahu. Satu-satu. Kan itu di situ ada kata-kata NRK and hologos. Iya. Ya, Bu ya. Logos itu juga dipakai oleh siapa? Philo. Ya, Ya. Philo. Ibu masih bisa baca nggak, Bu? Ini ada John 1:1. John 1:1 kan, in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Ibu bisa lihat di sini ada catatan kaki. Ini ada keterangan apa, Bu? Helenistik filosofi. Nah, Ini, iya ini. Oh. Aku udah lihat apa dari YouTube-nya Kodoni, cuman nih mau dilihat bukunya. Oh ini. Kan aku bilang di foto biar ini. nah, Ibu Nah, foto ini aja, fotonya kasih lihat nih. pendetanya. American New Bible, Iya. American Bible. Foto dari sininya terus chapter ininya yuk. Nah, kalau orang yang jemaat biasa, yang bawa-bawa TB1 atau TB2, kan nggak ada catatan seperti itu, Pak. Iya. Iya, iya. Pak, Bu, saya sambil makan ya. Iya, iya. Ayo, Pak. Kan. New American Bible. Jadi ada keterangannya gitu ya Kodandi ya. Iya. Terus itunya yang Nanti tinggal bisa digedein kan. Ini yang ininya yang di chapter ini kan satunya. satu gini sampai ini. Iya. Helenistik filosofi. Jadi itu diambil apa namanya? Diambil dari itu ya, dari filosofi. Iya. Jadi Ya, itu yang saya bukan bilang, asli berarti ya. Jadi ada filosofi Yunani, ada Yudaisme. Ini yang coba digabungkan, Pak, oleh Philo. Iya. Tapi kalau dia yang itu juga apa namanya? Oh, ini juga Firman yang tuh dibawa apa? yang apa yang ada catatan kita kalau jadi dia itu bukan firman tapi penyampai firman kan, bukan firman Allah Yesus kan yang jadi manusia. Oh, yang dari Yohanes 1:1. Iya kan? Apa ya lupa gitu ya? Iya, Apa, Pak? yang apa namanya penjelasannya kan dibilang Yesus kan firman yang hidup gitu. Tapi ada ayat yang mengatakan bahwa apa dia itu kan menerima firman, jadi bukan firmannya kan. Bapak boleh buka Yohanes 17 ayat 8, Pak. Oh ya Rasul juga saya 8 dicatat. Nanti maksudnya untuk penjelasan itu saya Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan padaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerima. Itu kan kepada murid-muridnya ya kok ya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah
Utus aku. Berarti dia bukan firman ya kan? Tapi pembawa firman ya kan? Jadi iya kan? Kalau mau dibilang pembawa firman ya pembawa firman karena Dia ayat menyampaikan itu ya kan? sudah menerima firman dan sudah menyampaikan firman. Apa namanya itu Pak kalau bukan nabi? Itu aja. Iya benar-benar. Ini ya di sini. Sekarang Pak, Yesus sendiri di Bible kan tidak pernah mengaku Tuhan tadi Bapak bilang kan. Iya. Pernah nggak Yesus mengaku sebagai nabi Bu? Ada Di mana? yang apa tuh seorang nabi Nah tidak itu Matius 13:57. Dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Iya. Ketika ditolak di Nazaret. Iya. Berarti kan dia ngaku nabi sebenarnya. Iya. Iya. Nah itu. Kenapa dituhankan gitu? Kok dimakan ya ini? Ayo Bu, makan Bu. Mesra bener nih Bapak makan berduaan. Yang itu aja, yang nikahnya belum lama, udah pisah-pisah tuh makannya. Belum 25 tahun kan? Kalau apa tuh amanat agung tuh itu ayat sisipan juga ya Pak? Masih simpan. Itu buktinya gimana? Ini Bu. Dan ada lagi nih nanti di sini nih. Dan banyak sekali, cuman kalau saya kumpulin semua, aduh, ini aja udah nggak cukup Bu nih. Ini Bu. Ini ada sebuah buku namanya The Five Gospel. The Five Gospel ini ditulis oleh kira-kira hampir 80 sarjana ahli-ahli teologi. Untuk Matius 28:19 mereka memberikan keterangan seperti ini nih. Nah ini nanti harus foto. Ini udah diterjemahkan bahasa Indonesia nih. Yang bahasa Inggrisnya saya masih ada. Ini The Five Gospel. Itu buku dulu sempat nggak boleh masuk sini Pak.